Ampun, kita lanjutkan. Apa yang harus kita persiapkan di dalam menyongsong Ramadan ini? Saya mengacu kepada tulisan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat Muhammadiyah. Itu membuat sebuah buku yang saya adopsi di sini. Satu, dituntunkan agar setiap muslim dan muslimah mempersiapkan diri pribadi baik secara lahir maupun batin dan memperbanyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Puasa sunnah di bulan Sya'ban ini penting ya. Karena apa? Pemanasannya itu. Jadi kalau kita masuk bulan Ramadan gak kaget gitu. Biasanya kalau orang itu pertama gak pernah puasa kemudian poso langsung bulan itu kroso. Apal-apalnya kroso ngeliyang gitu ya. Pokoknya enak mual kadang juga diari dan sebagainya. Nah, hadisnya begini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah mugi Allah ngridani qalat dia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tiadalah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin, menyempurnakan puasa sebulan penuh ila Ramadan, kecuali Ramadan. Jadi Aisyah ini bojone Nabi, melihat Rasulullah itu tidak pernah sholat sebulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu, dan tidaklah aku melihatnya aksara siyaman, kebanyakan poso minhu daripadanya itu fi Sya'ban, di dalam bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini adalah trik-trik kita untuk melaksanakan latihan puasa, pemanasannya sehingga nanti masuk puasa sungguhan, ya itu ya sungguhan juga. Masuk puasa wajib kita enggak ada masalah. Oke. Nomor 2, melakukan pengkondisian Ramadan pada bulan Sya'ban di lingkungan masyarakat, rumah dan masjid-masjid dengan memperbanyak informasi dan kajian tentang tuntunan ibadah Ramadan. Termasuk hari ini kita kaji tuntunan ibadah Ramadan. Kemudian nomor 3, mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan di bulan Ramadan seperti sound system yang memadai. Nah, ini perlu dicek. Ya, dicek semua enak. Jadi kalau sound system itu enak, masih sing imami ya seneng, sing ngrungokno seneng. Kalau tidak enak, suara sing elek kuwi tok. Ya, kalau speakernya bagus, suara sing gak enak jadi enak. Saya itu pernah ngasih kultum di Tulungagung, Masjid Al-Fatah. Speakernya itu enak. Enteng, jelas. Saya tanyakan akhirnya, Pak, niki itu masjid pinten, Pak? Nguyanggu yo mboten ngaku. Lho, saya setuju Pak kalau badhe tanglet. Akhirnya dijelaskan bahwa sound system belinya di luar negeri harganya 800 juta. Kaget ya, 800 juta. Itu dibandani sendiri loh. Dibandani sendiri. Pak Trimo itu orang kaya membuat masjid dikasihkan Muhammadiyah. Dia jadi takmirnya. Jadi sing bagian kayak panganan macam-macam gitu. Tidak malu dia. Itu dia. Harganya 800 juta, luar biasa nih. Jadi kalau kita walaupun tidak seperti itu, tapi kita paling tidak dipersiapkan dengan yang baik. Mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan di bulan Ramadan seperti sound system tadi, memadai dan mempersiapkan dan membersihkan tempat wudhu, air wudhu, kotak-kotak infak, peralatan takjil dan lain-lain. Ini biasa kalau ini ya. Kebersihan baik di dalam masjid maupun di lingkungan masjid. Nomor 5, pengaturan soft dan keamanan. Gampang ini. Jadwal muadzin, siap.
Mempersiapkan tempat sholat Idul Fitri, siap. Oke, mriku nggih. Oh, beres apa itu berarti. 8. Membentuk amil zakat untuk menganut, memungut dan membagikannya serta mempersiapkan peralatannya. Siap nih nggih. Good. Nah, ini yang kedua adalah tuntunan siam. Jadi pengertian siam itu menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Okay. Siam menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum dan hubungan seksual di siang hari, juga menahan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu kurang lebih menurut istilah seperti itu. Nah, dasar yang dipakai keikhlasan ini tadi adalah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Ini kurang lebih tuntutan kita kalau beribadah itu ikhlas. Ya, karena kalau tidak ikhlas itu bisa tidak diterima. Sholat kita cocok dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Ada di santer-santer bau ini ya. Ono sing kuping, ono sing ngene. Persis diakhiri dengan salam. Tapi kalau niatnya tidak lillah, tidak diterima. Maka ibadah itu dua, lahir dan batin. Harus cocok sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dari Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW semua perbuatan ibadah harus dengan niat dan setiap yang orang tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawah. Nah, ini sebenarnya hadis ini berkaitan dengan orang yang hijrah. Hijrah itu ada yang karena Allah dan Rasulnya, ada karena yang lain, ada karena nututi orang perempuan sing jangan dirabi. Ya oleh sesuai itu, sesuai niatnya. Okay. Nah, niat itu panjenengan tahu. Ada sebuah hadis yang mengatakan begini. Seorang pelacur memberi minum anjing. Rasulullah mengatakan ini lebih swarga. Pelacur. Zina trok ngekek mangan ngekek ngombe anjing kok iso lebih swarga. Ya apa logikae? Nah, ini pernah ditangkap oleh Soekarno. Soekarno itu orang kritis, seneng saja nih hadis itu, tapi menurut otaknya gak masuk. Lho enalan. Kayak emang ngombe tok mlebu swarga. Padahal menurut teori orang masuk surga itu harus beribadah berpuluh-puluh tahun. Lho kok seperti itu aja kok bisa masuk surga. Ternyata setelah ditanyakan kepada seorang profesor bahwa pelacur tadi dalam memberi minum anjing melibatkan Allah di dalam amalan itu. Artinya diniatkan lillah. Nah, karena diniatkan lillah menjadi satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang diterima ini lalu dihadapkan kepada dosa-dosa pelacur itu tadi, maka dosa pelacur itu hancur diterpedo oleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi nol. Maka Rasul mengatakan masuk surga ya betul, kecuali dia melakukan dosa lagi. Saat itu menjadi nol. Ya, itu logika-logika yang dibangun supaya kita itu bisa mantap di dalam beragama itu. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah hadis mengatakan begini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasalah karena melihat hilal. Berarti ru'yat. Nah, caranya melihat hilal itu ada dua. Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Maka barang siapa melihat, menyaksikan bulan itu bulan Ramadan, fal yasumhu, maka hendaklah dia berpuasa di dalam bulan itu. Nah, akhirnya sekarang ada dua pendapat.
ada yang melihat bulan itu dengan ru'yat, dan kita sudah tahu bagaimana tadi efek yang ditimbulkan. Sekarang muncul yang namanya hisab. Hisab ini sebenarnya juga masalah juga sebenarnya kalau kita mau jujur. Nggak mungkin bisa sama, pasti beda. Karena di sini muncul bulan, di Jogja belum. Semakin ke sana semakin belum. Nah itu nanti tembus lagi ngetan, karena bumi kan bulat. Boleh jadi yang kulon itu muncul bulan di Indonesia kari, bisa jadi seperti itu. Ya sama-sama problemnya sebenarnya. Tapi gak sampai nemen gitu. Karena bisa dihitung nggak pakai melihat, karena kalau melihat itu masalahnya juga banyak tadi. Ketok kelemun-kelemun tok, kemudian nek kapane udan ya kita nggak bisa melihat karena mendung. Itu kalau melihat bulan nggak melihat dengan mata ini enggak, pakai teropong. Teropong sebelah timbulane, dihitung, oh sebelah sana. Dilihat terus ditampilkan di layar lebar begitu. Nah baru kalau bulan muncul kelihatan. Jadi di sini disebutkan oleh Rasulullah, puasalah karena melihat hilal dan berbukalah atau berhari rajalah karena melihatnya. Apabila kamu terhalang penglihatanmu oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu dengan 30 hari. Sebenarnya sudah ada solusi. Kalau kita terhalang oleh sesuatu, maka bulan Sya'ban ini dikongkon jangkepno 30 dino. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Nah, kenapa Nabi kok menyuruh untuk ru'yat? Itu karena perintah itu mengandung ilat. Mengandung ilat itu mengandung sebab. Sebabnya apa? Sebabnya karena umatnya Rasulullah itu orang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa hisab. Ini kita ambil dari sabda beliau sendiri, inna nahnu umatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu. Kami ini umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa hisab. Ini ternyata latar belakangnya. Kenapa Rasulullah menyuruh ru'yat itu karena ini tidak bisa hisab. Ya. Apalagi dulu waktu Isra Mi'raj, tambah gak percaya belas. Nang Sidratul Muntaha kok sewengi harus melampaui 7 langit. Satu langit saja harus berjuta-juta tahun dengan kecepatan tertinggi, yaitu kecepatan cahaya. Yang kecepatan cahaya ini adalah 1.800.000.000 kilometer, 80 juta kilometer per jam. Bayangkan, itu harus menempuh 7 langit. Lalu kok ditempuh cuma semalam. Nah kalau sekarang gampang itu menjabarkan. Kalau dulu sulit. Ya, makanya dulu itu tidak ngerti hisab. Sekarang kan orang pintar. Hadirin rahimakumullah. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan, ia berkata, datanglah seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, saya telah melihat hilal. Ya, ini seorang badui lapor kepada Rasulullah, dia telah melihat hilal. Bersabda, ya, beliau bersabda, maukah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah? Orang itu berkata, ya, mau bersaksi. Nabi SAW bersabda lagi, maukah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Jawabnya, ya, mau. Bersabdalah Nabi SAW, hai Bilal, umumkan kepada semua orang supaya mereka besok berpuasa. Ini dasar melihat bulan itu gak ada ukuran gede atau cilik. Pokoknya sudah muncul berarti sudah ganti tanggal. Nah kenapa sekarang ini banyak perbedaan pendapat, banyak tidak sama gitu? Karena begini, kalau tadi Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal, kalau Depak itu menggunakan imkanur ru'yat, penggabungan antara hisab dan ru'yat. Apakah orang Jepang gak ngerti hisab? Ya ngerti, cuma gak mau. Maka digabungkan dengan ru'yat. Lah, hisab sudah ditentukan, kemudian dilihat dengan mata kepala sendiri dengan ru'yat itu. Umpama sudah muncul bulan, ya berarti oke. Tapi ada masalahnya, kalau bulan itu munculnya cuma sedikit, 1 derajat misalnya,
maka diakui sebagai tidak melihat. Nah, orang Demak ini mensyaratkan munculnya bulan itu 2 derajat. Akhirnya walaupun Muhammadiyah sudah menetapkan itu sudah masuk bulan Ramadan karena sudah muncul bulan, tapi sistem imkanur ru'yat tadi tidak mau menerima karena bulan munculnya belum di atas 2 derajat. Ini yang menyebabkan jadi beda. Tapi insya Allah tahun ini sama. Insya Allah sama penanggalan semua menjelaskan hari rayanya 31. Poso ini tanggal 1 insya Allah sama. 30 hari berarti poso kita. Ini sesuai nama batan ini. Sampai tadi. Oh kurang 7 menit. Ini pun. Saya sampaikan hadis lagi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa beliau bersabda, bila kamu melihat hilal, maka berpuasalah. Dan bila kamu melihatnya, maka berbukalah. Ini kalau melihat pas hari raya ini. Dan jika penglihatanmu tertutup oleh awan, maka estimasikanlah. Kalau sini diartikan kira-kirakanlah. Nah, oleh Muhammadiyah, estimasi ini atau kira-kirakan ini adalah hisab. Maka ketika kita terhalang oleh seperti itu, maka diberlakukan hisab. Tapi ternyata dengan melakukan ru'yat itu ternyata perbedaan juga banyak. Akhirnya ditetapkan bahwa untuk menentukan bulan baru tanggal 1 menggunakan hisab wujudul hilal. Jadi hisab yang bulan harus muncul bas tengah basa derajat barong derajat sudah muncul berarti sudah tanggal baru. Inilah yang menyebabkan kita jadi beda dengan yang lain. Sehingga dengan pengetahuan ini nanti paling tidak kita ngerti, oh seperti itu terjadinya. Tadi kalau sama-sama hisab ya mesti sama. Nah karena itu ada tambahan ru'yat tadi, tapi mensyaratkan 2 derajat. Nah 2 derajat ini dari mana? 2 derajat ini bukan dari Quran, bukan dari hadis, tetapi sebuah kesepakatan dari negara-negara tetangga supaya bisa sama. Tapi tidak bisa banyak, beberapa negara saja itu menggunakan sistem imkanur ru'yat. Yeah. Dasar kewajiban siam Ramadan tadi sudah saya sampaikan, itu Quran surat 2 ayat 193. An Abdillah qala, dari Abdillah qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsi, dibangunlah Islam itu atas 5 pondasi. 1, syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu 1 menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan nomor 2 adalah wa iqamis shalah, menegakkan sholat. Ya, maka tidak ada sholat itu panjenengan lihat itu tidak ada, menjalankan itu tidak ada, mesti iqamah. Nah iqamah berarti hidup. Makanya sholat itu hidup, harus lahir batin. Kalau hanya lahirnya saja, batinnya tidak, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kenapa? Karena lalai dan riya, tidak lillah, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama dibangun syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, wal hajjul baita, dan ibadah haji, wa saumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ini kebanyakan yang dipahami oleh orang Islam Indonesia. Nah, bahwa Islam itu yang mengacu ini, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi saya katakan hadis ini adalah menjelaskan tentang Islam dalam pengertian khos, Islam khusus.
Islam yang tidak semuanya. Karena kalau kita melihat semuanya itu harus ada studi. Studi Islam itu kayak apa? Studi Islam atau studi agama itu mempelajari agama dari sumber teks ajaran agama itu. Kalau kita mempelajari Islam, sumber teks ajaran Islam adalah Quran dan hadis. Ya, itu baru setelah kita pelajari memunculkan 3 ajaran besar, yaitu akidah tentang keimanan. Tentu berbicara tentang kosok bali ini, lawannya adalah musyrik. Kemudian bicara masalah syariah. Syariah ini ibadah atau suatu aktivitas keagamaan yang antara manusia dengan Tuhan. Disebut ubudiyah. Ada yang manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Nah, yang muamalah ini kalau di Indonesia tidak bisa diterima semuanya. Dipilih-pilih. Oh, sini aja. Nah, Indonesia itu yang muamalah ini dipilih apa? Zakat. Muncullah BAS. Karena apa kok milih zakat? Ada uangnya. Kalau yang lain wedi mereka itu. Korupsi, nyolong kan masuk, potong tangannya. Ya, enggak berani dia seperti itu. Maka yang seperti ini dikufuri, tidak diterima. Maka hakikatnya orang Indonesia itu ya seperti itu. Dalam beragama itu hanya memahami sebagian saja, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tapi yang lainnya banyak yang tidak diperhatikan. Termasuk ketika milih pemimpin misalnya. Karena anggapan Islam itu cuma 5 ini, sehingga milih pemimpin tidak masuk kategori agama. Padahal dalam Islam itu memilih pemimpin juga diajarkan. Kalau memilih pemimpin diajarkan berarti ajaran Islam adalah juga ada terkait dengan masalah memilih pemimpin. Nah, ini orang yang memahami Islam seperti ini tadi tidak masuk. Makanya harus dibutuhkan orang itu studi Islam, belajar Islam itu kayak apa supaya kita ngerti. Karena kalau kita menyembunyikan agama itu akan dilaknat oleh Allah. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan di dalam kitab kepada manusia, maka akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh orang-orang yang dapat melaknat. Kecuali 3. Ya, kecuali tobat lalu menjelaskan daripada apa yang disembunyikan tadi, dan yang 3 saya lupa ya. Jadi intinya begitu. Jadi konsekuensi kita dalam beragama itu jadi berat. Tapi kita tidak akan berat kalau kita memiliki ilmu lagi yang disebut ilmu tasamuh, ilmu toleransi dalam Islam. Ini penting. Sehingga nanti kalau kita terus mempelajari ini akan kita ketahui kita tidak menyembunyikan agama, tapi kita bisa memberikan solusi, jalan keluar agar tidak melanggar aturan dalam negara. Mboten. Oh nggih. Pun nggih. Jadi intinya apa yang kami sampaikan ini memberi motivasi kepada kita untuk mempersiapkan mental kita menghadapi Ramadan dan untuk mempersiapkan yang lain-lainnya supaya dalam menjalankan ibadah Ramadan ini betul-betul bisa lancar dan bisa sukses sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah, la'allakum tattaqun. Pun mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.